Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pandu Dwi Perpasari, NPM 21082601155. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas dari blog Growth and Development, di mana saya di sini akan menjelaskan tentang space delay. Nah, apa sih itu space delay? Jadi space delay adalah gangguan perkembangan yang menyebabkan anak terlambat berbicara jika dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Space delay ini terjadi ketika anak belum juga mencapai kemampuan berbahasa, walaupun dari segi usia seharusnya mereka sudah bisa berbicara. Pada kondisi ini, anak mungkin mengalami kesulitan memahami orang lain maupun mengekspresikan diri. Nah, untuk penyebab dari space delay ini, jadi penyebab dari space delay ini belum diketahui secara pasti, di mana ada beberapa kondisi yang diduga dapat mempengaruhi terjadinya space delay pada anak. Yang pertama adalah kondisi medis di kandungan atau baru berlahir, di mana kondisi ini dapat menyebabkan space delay. Itu ada beberapa. Pertama, berat badan, lahir rendah, kelahiran prematur, bayi kuning, dan beberapa penyakit yang lain seperti infeksi TORCH dan hipotiroid. Yang kedua yaitu memiliki riwayat kejang, trauma kepala, dan radang otak. Riwayat kejang yang lama, peradangan pada otak, dan trauma kepala yang terjadi pada bulan-bulan awal kehidupan dapat meningkatkan resiko dari space delay. Selanjutnya adalah masalah pendengaran. Salah satu penyebab utama dari space delay adalah masalah pendengaran. Memiliki gangguan pendengaran membuat anak hanya bisa mendengar dengan volume tertentu. Kondisi ini bisa dipengaruhi oleh infeksi telinga atau bawaan lahir. Selanjutnya adalah gangguan fungsi oromotor dan struktur mulut, di mana space delay adalah kondisi yang dapat disebabkan oleh masalah pada area otak yang mengontrol gerakan dan koordinasi bibir, lidah, serta radang untuk mengeluarkan suara. Kondisi ini juga kerap berdampak pada cara makan anak. Selain itu, masalah struktur pada mulut, misalnya bibir sumbing, juga dapat menyebabkan gangguan pada gerakan lidah untuk memproduksi suara. Selanjutnya adalah autisme. Sebagian besar anak pengidap autisme mengalami masalah perkembangan bahasa dan sosial. Akan tetapi keterlambatan berbicara akibat autisme ini lebih sulit disadari karena terkadang anak tetap dapat merangkak, berdiri, dan duduk sesuai usia perkembangan normal. Selanjutnya yaitu adalah kurangnya dari stimulasi. Kurang stimulasi artinya anak tidak diberikan pancingan untuk berbicara, sehingga kurang terbiasa mengungkapkan kata-kata. Salah satu penyebab anak mengalami space delay adalah kurangnya pengetahuan orang tua tentang parenting. Adapun tanda dan gejala dari space delay adalah sulit merespon saat diajak berbicara, lalu jarang meniru perkataan orang lain, kesulitan menyebut nama-nama benda di rumah, lalu lebih sering menunjukkan gestur tubuh daripada berbicara saat meminta sesuatu, dan terakhir adalah menghindari kontak mata dengan lawan bicara. Nah, di sini saya sudah memberikan tabel milestone perkembangan pada anak. Dapat dilihat dari usia 6 bulan seharusnya anak menoleh pada suara keras, lalu bisa tertawa dan mengoceh. Pada anak usia 9 bulan, anak sudah mengoceh, sudah bisa mengucapkan satu kata, satu suku kata atau seperti mama. Pada usia 12 bulan, anak sudah bisa mengikuti satu perintah, bisa mengoceh, meniru suara, melambaikan tangan. Pada usia 15 bulan, anak sudah bisa mengucapkan 1 sampai 3 kata dan melambaikan tangan. Di mana begitu seterusnya.
dari 6 bulan hingga 4 tahun, seharusnya anak sudah bisa melakukan seperti pada tabel yang saya lampirkan, di mana pada anak space delay itu tidak bisa atau belum mampu untuk melakukannya. Selanjutnya yaitu cara mengatasi dari space delay. Nah, penanganan secara medis bagi pengidap space delay adalah melakukan terapi wicara. Akan tetapi, orang tua dapat melakukan beberapa upaya di rumah untuk menstimulasi kemampuan bicara anak seperti sering mengajak anak berbicara, menanggapi perkataannya, mengajukan pertanyaan kepada anak dan memintanya untuk memilih. Membantu anak memahami nama benda, membacakan cerita untuk anak, dan membatasi penggunaan gadget pada anak. Apabila orang tua terlambat mendeteksi keterlambatan bicara pada anak, dampaknya dapat berupa bisa menetap, yaitu tidak bisa berbicara. Lalu gangguan bahasa dapat menimbulkan kesulitan belajar, misalnya masalah membaca, menulis, memahami kalimat yang berpengaruh pada hasil akademik dan pekerjaan saat dewasa nanti. Mempengaruhi kemampuan bersosialisasi dengan teman-temannya dan kurang percaya diri, berhubungan dengan gangguan emosi atau mental seperti kecemasan dan depresi karena sulit mengekspresikan apa yang diinginkan atau dirasakan. Nah, di sini saya sudah melampirkan beberapa dari referensi untuk melengkapi mind map space delay ini. Mungkin segitu saja yang saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.